Shalom, sahabat pemenang yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Saya Pendeta Immanuel. Kita bertemu kembali dalam renungan yang berjudul Tonggak Peringatan Kebaikan Tuhan. Tonggak peringatan atau batu petunjuk yang berfungsi sebagai batu peringatan atau milestone yang berarti suatu tanda peringatan untuk memperingati sesuatu pencapaian yang telah diraih sebelum melanjutkan proses menuju pencapaian yang berikutnya. Alkitab mencatat bangsa Israel ternyata pernah menempatkan sebuah tonggak peringatan dalam perjalanan mereka menuju ke Kanaan. Mereka membangun tugu peringatan sebagai ucapan syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan melawan bangsa Filistin. Mereka mendirikan tugu peringatan itu di antara Mispa dan Yesana dan menamainya Ebenezer, yang artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Tugu ini akan selalu mengingatkan bahwa mereka bisa melangkah sejauh ini semuanya karena penyertaan Tuhan. Dalam 1 Samuel pasal 7 ayat 12 dicatat, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Sampai di sini menyatakan bahwa pertolongan Tuhan itu masih ada sampai sekarang. Di dalam Alkitab mencatat ada dua peristiwa dengan kata Ebenezer ini. Yang pertama, Ebenezer yang pertama adalah nama tempat peperangan antara bangsa Israel melawan bangsa Filistin, dan Israel mengalami kekalahan yang besar. Bahkan Israel dipermalukan di hadapan bangsa-bangsa lain. 1 Samuel 4 ayat 1 sampai 22. Apa yang terjadi? A. Tabut perjanjian yang merupakan lambang kehadiran Allah dirampas bangsa Filistin. Yang kedua, dua orang pemimpin rohani yakni Hofni dan Pinehas mati terbunuh. C. Imam Eli pun meninggal. D. Telah lenyap kemuliaan Israel. 1 Samuel pasal 4 ayat 22. Pertanyaannya, mengapa di tempat yang dinamakan sampai di sini Tuhan menolong kita, justru Israel mengalami kekalahan? Mengapa tidak ada pertolongan dari Tuhan? Jawabannya adalah dosa. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2 mengatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dosalah yang membuat Allah menyembunyikan diri dan tidak mendengar seruan umat Israel. Anak-anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas banyak berbuat dosa. Demikian pula bangsa Israel, sehingga Allah tidak menolong, bahkan membiarkan mereka ditindas bangsa lain selama 20 tahun lamanya. 1 Samuel 7 ayat 2. Ada satu pelajaran yang penting adalah Tuhan tidak melihat status, tetapi Tuhan lebih menilai sikap dan karakter sebagai orang percaya. 2. Ebenezer yang kedua, di tempat ini Samuel membuat batu prasasti tentang pertolongan Tuhan, agar bangsa Israel bersyukur dan selalu ingat Tuhan yang telah menolong mereka. Ebenezer yang kedua ini, bangsa Israel mengalami kemenangan yang dahsyat melawan bangsa Filistin. Ada 3 sikap Israel mengalami pertolongan Tuhan. A. Bertobat dan berbalik kepada Allah.
Bangsa Israel bertobat dengan meninggalkan penyembahan berhala, sebab hal ini sangat menyakitkan hati Tuhan dan membuat murka Allah. 1 Samuel 7 ayat 3 dan ayat 6. Berbaliklah dan bertobatlah kepada Tuhan adalah kunci utama untuk Anda mengalami mujizat Ebenezer. Mujizat penyertaan Allah akan Anda perlu hati yang bertobat dan berbalik kepada Allah dengan menyadari semua kelemahan dan kesalahan. B. Hanya menyembah kepada Allah yang benar. 1 Samuel 7 ayat 3 dan 4. Artinya 1. Tujukan hati hanya kepada Allah. Dalam menjalani kehidupan, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bergumul terhadap masalah dan terkungkung dengan keadaan. Ini menyebabkan orang seakan hanya fokus untuk diri sendiri. Tentu Anda tidak bisa menyalahkan latar belakang keluarga yang tidak beruntung atau tidak mengalami keberuntungan. Situasi tersebut bukan merupakan hambatan untuk hidup berkemenangan. Tentu ada jalan keluar, hanya saja Anda perlu mencari jalan keluar itu. Hidup Anda tidak berhenti karena keadaan. Anda harus bangkit dan maju. Jika Anda fokus terhadap masalah pribadi, ada kecenderungan Anda akan menjadi stagnan dan berhenti di tempat. Sebagai manusia Kristus, Anda tentu tidak bersedia hidup dalam kekelaman. Perlu bangkit agar hidup menjadi lebih berarti. Jangan biarkan masalah dan tantangan membuat Anda menyerah dan kehilangan pengharapan. Tapi biarlah dengan iman Anda dapat berkata, jika Tuhan pernah memberi pertolongan pada masa yang lalu, maka Tuhan juga yang akan memberikan kemenangan kepadaku saat ini dan di masa yang akan datang. Yang kedua, beribadah hanya kepada Allah. Yang ketiga, mengutamakan Tuhan, meninggikan Tuhan dan memuliakan Tuhan di atas segalanya. Pertolongan Tuhan akan dinikmati oleh Anda yang mengandalkan Tuhan, hidup dalam kerendahan hati dan memiliki ketekunan. Yang keempat, Nabi Samuel berdoa kepada Allah. Sebagai pemimpin rohani, Samuel berdoa dengan tekun untuk perjuangan umat Allah. Kerelaan meminta pertolongan Tuhan merupakan kunci agar Anda bangkit dalam mengarungi kehidupan. Perubahan demi perubahan akan terjadi, sehingga setiap masalah pasti ditemukan solusi dan kemenangan demi kemenangan akan mengikuti Anda. Dengan demikian Anda diberikan kemampuan dan kesanggupan menanggung beban. Mari ikuti saya berdoa. Bapa Sorgawi yang sangat mengasihi aku, terima kasih Tuhan untuk setiap tahapan kehidupan yang telah aku jalani. Aku bersyukur karena Engkau selalu ada bersamaku untuk memimpin dan menolongku dalam menghadapi segala pergumulan di dalam hidupku. Aku tidak akan pernah melupakan segala kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Bagi sahabat yang terberkati dengan renungan ini, tolong di-share ke banyak orang agar jadi berkat. Bahkan sahabat sedang melakukan perintah agung Tuhan Yesus agar mengabarkan Injil. Bila sahabat belum pernah subscribe renungan kita ini, tolong di-subscribe. Bila sahabat sudah pernah subscribe renungan kita, tolong di-like dan share saja. Salam dari saya, Pendeta Immanuel dan tim.